Presiden yang kami hormati, apa kabar Bapak Ibu Negara, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sehat-sehat saja? Kami berharap Bapak, Ibu tidak merasakan pekatnya asap memasuki paru-paru. Suara masyarakat semakin keras ingin memiliki solusi bagaimana dengan adanya kabut asap yang sekarang ada. Lalu lantas kalau misalnya kita memang melihat kebakaran hutan atau pembakaran hutan ini memang terus-menerus terjadi, selalu ada gitu. Lantas siapa sebetulnya aktor pembakaran hutan ini agar memang solusi itu memang sudah sampai pucuknya dan solusi itu bisa berlaku permanen, Mas? Betul sekali, makanya kita akan membahas langsung dengan Pak Heri Purnomo, Guru Besar IPB dan juga peneliti dari CIFOR atau Center for International Forestry Research. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Pak, mungkin saya pertama-tama ingin minta statement atau tanggapan begitu dari CIFOR mengenai bencana kabut asap yang sudah melanda kita sudah hampir 1 bulan ini. Ya, pertama ini tragedi yang luar biasa yang berulang-ulang gitu. Jadi kelihatannya kita tidak banyak belajar dari tahun lalu begitu, sehingga harus terulang lagi. Dan dampaknya begitu luar biasa gitu. Jadi ada beberapa orang meninggal, ada ratusan triliun gitu duit hilang karena apa? Karena bencana ini. Dan ada lebih dari 100.000 orang itu kena ISPA gitu. Itu kan luar biasa itu. Sehingga apa? Harusnya kita bisa belajar dari tahun ini ya untuk tahun depan yang lebih baik. Karena ketika bencana ini sudah terjadi gitu, tidak banyak yang bisa kita lakukan karena begitu masifnya. Apalagi tahun ini kita bertepatan dengan El Nino ya, sehingga bencana itu makin luar biasa. Dan semua ini adalah ulah manusia gitu ya. Artinya benar ada El Nino, tapi sejatinya ini adalah buatan kita sendiri yang kemudian diperhebat, diperbesar dengan terjadinya kekeringan yang panjang. Yes, betul. Nah, dari data-data yang sudah CIFOR kumpulkan itu, kalau misalnya boleh menjawab, siapa sih sebetulnya aktor-aktor di belakang kebakaran dan pembakaran hutan? Jadi pertama, kebakaran ini terjadi di beberapa tempat gitu ya. Ada di korporasi, di perusahaan, ada juga di lahan-lahan masyarakat, dan juga ada di lahan-lahan negara gitu. Jadi apa, aktornya banyak gitu ya. Aktornya banyak, ada yang afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang besar gitu, perusahaan-perusahaan formal. Ada juga sawit-sawit milik orang-orang kaya gitu ya. Saya ingin mengatakan banyak sekali orang-orang di sini ya, di daerah maupun di Jakarta itu punya sawit dengan skala 50 hektar sampai 1000 hektar. Itu juga sumber-sumber kebakaran gitu ya. Karena sering mereka tidak terdaftar sebagai perusahaan formal. Dan juga ada yang kecil-kecil yang benar-benar milik masyarakat tradisional. Gitu. Jadi hampir semuanya terbakar, membakar untuk menyongsong sebenarnya musim hujan, kemudian ditanami, gitu. Tanami dengan sawit terutama karena walau bagaimanapun sawit masih komoditas terunggul di sektor perkebunan dibandingkan karet, dibandingkan dengan artinya coklat, memang gitu. mainly untuk pembebasan lahan begitu. Untuk penyiapan lahan juga. Jadi sudah kalau ada hutan kemudian ditebas itu kan masih banyak sisa-sisanya gitu ya. Bisa harusnya pakai mechanized gitu, pakai traktor gitu. Tapi ongkosnya kan jauh lebih mahal gitu. Bisa 3-4 juta per hektar kalau pakai mechanized. Tapi kalau pakai membakar itu bisa hanya 200.000, 300.000 gitu. Jadi demi profit yang lebih besar sehingga demi ketamakan sebenarnya. Demi ketamakan. Beberapa orang mengumpulkan uang lebih banyak, tapi dampaknya luar biasa ke masyarakat. Berapa persen sih, Pak, kalau misalnya tadi kita lihat kan di sini ada peran negara, korporasi dan masyarakat. Nah, negara itu berapa persen, korporasi berapa persen, masyarakat petani kecil-kecil berapa persen? Sangat sulit sebenarnya ketika kita bicara negara itu siapa gitu ya. Apakah pemerintah gitu ya. Jadi asal muasalnya itu pertama karena spatial plan, tata ruang kita itu tidak updated. Jadi misalkan begini, di kasus yang saya jumpai di Riau, itu ada 1,3 juta hektar kebun, terutama sawit, yang ada di hutan gitu ya. Nah ini kan
sebenarnya ilegal ya, tapi faktanya memang ada di situ gitu ya. Nah ini tata ruang kita itu sudah puluhan tahun tidak diupdate, tidak diperbarui, sehingga menimbulkan komplikasi di bawah. Gitu. Tapi bukankah sudah ada one map policy itu, Pak? Ya, one map policy itu mengarah ke situ ya, mengarah gitu. Jadi Maksudnya, belum ada sebetulnya? belum kita mengarah ke situ. Ada satu peta yang menjadi rujukan semuanya gitu. Karena jangankan yang nasional, di beberapa tempat saja masih struggling lah ya. Karena tata ruang itu kan itu kan sangat sensitif ya. Dan banyak orang yang tidak senang dengan kejelasan tata ruang kan. Kalau jelas kan susah. Tapi kalau ada tidak jelas, orang bisa bermain-main. Tidak ada celahnya begitu ya. Nah, kalau apa yang sudah Bapak teliti begitu dari C4, ada satu temuan yang menggelitik saya gitu. Dikatakan di sana situasi lapangan sangat kompleks. Kompleksitas itu beberapa dari kompleksitas tadi sudah kita bahas gitu. Tapi apalagi sih yang sebenarnya menyebabkan sepertinya karut-marut sekali sampai ini benang kusutnya tuh sulit untuk dilurai begitu. Ini kan pilihan ya, mengembangkan sawit dan perkebunan itu adalah satu pilihan untuk memajukan bangsa, ekonomi kita. Jadi di beberapa provinsi yang sekarang banyak asap itu perekonomian mereka tumbuh lebih baik dari ekonomi nasional. Contohnya ekonomi nasional kita kan 5% tumbuhnya. Rio itu 7%. Dan sebagian besar ditopang oleh perkebunan gitu. Dan di antara perkebunan yang paling menguntungkan itu sawit gitu ya. Sehingga ini adalah pilihan bagaimana mengembangkan ekonomi dan mengkonservasi lingkungan. Gitu. Nah, tentu yang baik kan ada harmoni begitu ya. Tapi untuk harmoni itu kan perlu tenaga, perlu biaya, dan perlu kemauan keras gitu ya. Sering orang-orang hanya ingin tumbuh ekonominya, tapi kurang memperhatikan lingkungan. Nah, orang-orangnya itu siapa itu juga tidak hanya pemerintah, sebenarnya lebih banyak aktor-aktor ini. Aktor-aktor itu bisa di pemerintahan, bisa di perusahaan, bisa di masyarakat gitu ya. Ada oknum-oknum yang ingin cepat kaya gitu ya. Dari pertumbuhan ekonomi ini tanpa memperhatikan lingkungan. Dan oknumnya ini banyak gitu ya. Itu yang menyebabkan kompleksitas. Kedua, tentu ini terjadi bisa di mineral soil ya atau di gambut. Ketika di gambut itu kan sangat sensitif gitu. Sekitar 25% sawit kita itu ada di lahan gambut gitu ya. Sehingga ketika gambut yang sejatinya itu adalah reservoir buat air, di drain ya, airnya dialirin lewat kanal-kanal ke laut, maka mereka sangat kering dan mudah terbakar. Dan begitu terbakar, dibutuhkan banyak sekali air untuk memadamkan. Dan saya rasa akan sulit dengan hanya bombing gitu ya, menyemprot itu oke mengurangi, tapi tidak akan banyak bisa memadamkan api yang di gambut gitu ya. Kalau di mineral oke gitu ya, di tanah-tanah yang bukan gambut. Oke, kita juga ingin melihat ada beberapa data yang kami dapatkan juga dari Anda, Pak. Di sini economy of fire. Mungkin bisa dijelaskan apa maksudnya ini? Who gets what, slash and clearing cut. Dan ada beberapa jumlah. Ya, ini adalah menggambarkan bahwa ketika lahan itu idle atau open access atau tidak kuat gitu ya hukumnya, maka orang cenderung akan mengokupasi lahan itu. Gitu. Nah ini adalah ketika saya mengokupasi misalkan 1 hektar di sana, itu bisa saya jual kan gitu ya. Yang okupasi itu bisa lahan milik konsesi ataupun lahan milik pemerintah gitu ya. Tapi pemerintah kan jauh, kadang-kadang nggak melihat apa yang ada di lapangan. Jadi saya bisa okupasi lahan itu. Kemudian kalau saya jual itu kira-kira $665 lah, sekitar sekarang mungkin 10 jutaan per hektar gitu ya. Itu semuanya ya? Nah ini kemudian dari 10 juta ini kan yang mendapat keuntungan kan macam-macam. Ada yang bagian mengokupasinya, ada yang bagian membersihkan, ada juga bagian mengorganisasi sebenarnya. Kalau ada mengokupasi lahan kan biasanya tidak sendirian. Ada organizernya gitu, ada elit, ada cukong. Kalau ada mengokupasi 100 hektar misalkan, itu kan perlu orang-orang kuat juga gitu ya. Dan mereka yang mendapatkan paling banyak. Mereka yang mendapatkan hampir 57%.
keuntungan dari okupasi lahan itu jatuh ke elit-elit di level di lokal gitu. Nah, elit ini bisa siapa saja itu gitu. Baiklah. Ini Kemudian yang mereka jual kemudian ini kan. ini yang mengenai kebakarannya. Who gets what? Burning Nah. land, ready to plant. Tadi sekitar 10 juta lahan. Nah, untuk menjadi sawit kan perlu dibersihkan, perlu dibakar. Ketika lahan itu dibakar, maka nilai lahan itu naik gitu, sekitar 3-4 juta lebih mahal. Karena apa? Karena ketika lahan itu sudah dibakar, kemudian bersih, itu sudah siap Sudah ditanam ready use gitu sawit. ya. Tanam sawit atau tanaman lain gitu ya. Sehingga kita tidak perlu membakar lagi. Jadi intinya adalah membakar itu meningkatkan harga jual lahan, memberi insentif orang untuk membakar sehingga harga jual lahan itu lebih tinggi gitu. Nah, ini yang saya mengatakan tadi, ada banyak orang dirugikan, tapi ada juga yang diuntungkan dengan pembakaran ini. Kalau misalnya boleh mengetahui gitu ya persentase kasar antara berapa persen orang-orang yang diuntungkan dan berapa persen orang yang dirugikan, itu seperti apa perbandingannya, Pak? Jadi kalau yang dirugikan terdampak sekitar 30 juta gitu ya, sekarang gitu ya. Iya. 30 juta. Yang diuntungkan tidak banyak, tapi orang-orang yang kaya gitu ya. Ada orang-orang yang memang orang-orang masyarakat juga ada gitu, banyak yang saya tidak tahu jumlah pasti nilainya ya apa. Tapi banyak, tadi saya mengatakan bahwa banyak ekonomi di daerah itu tumbuh karena proses ini gitu. Jadi kalau saya punya lahan ya, kemudian saya bakar, kemudian saya tanami sawit, maka itu menggerakkan ekonomi di level lokal ya, yang tidak sustainable, yang tidak lestari. Gitu. Nah, ini yang mestinya kita punya alternatif menggerakkan ekonomi yang lestari gitu ya. Oke, tapi apakah alternatif itu sudah pernah dikaji gitu oleh pemerintah? Sehingga sebenarnya memang kalau kita bicara mengenai ekonomi, kita bicara mengenai growth setiap kali gitu kan. Apalagi kalau mendengar tadi data dari Bapak mengenai Riau yang pertumbuhan ekonominya mencapai 7%. Tapi adakah dari pemerintah untuk memberikan regulasi, slow down sedikit, asal melestarikan lingkungan? Apakah itu sudah diatur? Ya. Dari tataran regulasi banyak gitu, Mbak. Dari di nasional level gitu ya, di provinsial level gitu, itu banyak. Dari undang-undang, peraturan, menteri, presiden ya, sampai ke peraturan gubernur, itu banyak gitu. Tapi masalahnya kemudian bagaimana aturan-aturan itu diimplementasikan. Siapa yang mengimplementasikan? Dan siapa yang terlibat pembakaran? Itu kan kadang-kadang tidak gampang gitu. Banyak kasus misalkan di Aceh, itu ada oknum-oknum polisi terlibat. Gitu ya. Ada keterlibatan oknum-oknum ini di dalam pembakaran ini. Dan juga di level korporasi, korporasinya itu besar-besar itu, Pak. Data yang terakhir kan banyak korporasi besar yang supply chain-nya, yang sawit dari korporasi besar itu dipasok oleh banyak perusahaan kecil yang terlibat pembakaran. Dan korporasi besar itu tidak hanya di Indonesia, tapi ada yang basisnya di Singapura, ada basisnya di Malaysia. Sehingga saya sering katakan bahwa dosa pembakaran itu tidak hanya Indonesia, tapi korporasi-korporasi yang berinduk kepada negara tetangga kita. Contohnya gitu Malaysia ya. atau Singapura. Sehingga share responsibility. Jadi harusnya Malaysia dan Singapura ikut juga memikirkan gitu bagaimana menghindari, mencegah asap ini gitu. Bukan malah menyalahkan Indonesia Iya, begitu ya. saya rasa harus bekerja sama gitu ya. Dan Singapura sudah melakukan langkah maju dengan legal notice yang dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan. Beberapa perusahaan itu dapat peringatan gitu ya. Termasuk perusahaan yang berbasis di Singapura. Dan mereka perusahaan sekarang action luar biasa untuk membersihkan gitu ya. Apa actionnya supply itu, Pak? chain-nya itu. Jadi perusahaan yang harus supply ke perusahaan itu, besar ini ya Singapura itu, harus bersih dari praktek pembakaran. Kalau tidak, mereka tidak bisa lagi masuk ke perusahaan Singapura. Mungkin kita ada nggak itu Pak? Maksudnya regulasi seperti itu diambil oleh regulasi pemerintahan Indonesia? Kalau di level regulasi, ya ada gitu ya. Ke arah Cuma sana. kan di level penegakannya gitu. Sebenarnya negara ini punya masalah besar di penegakan hukum kan gitu ya. Karena aktor-aktor yang terlibat itu bukan kacangan kan. Iya, betul. Bukan kacangan. Kalau Mbak lihat sebenarnya banyak sekali orang-orang yang kuat itu menjadi komisaris gitu ya. Yang di perusahaan-perusahaan ini gitu ya. Untuk Baik dia melindungi. di Singapura maupun Indonesia. Sehingga ini
melemahkan kapasitas dari penegakan hukum. Ya. Baik. Kadang-kadang ada rasa tidak enak karena Iya. ini melibatkan orang-orang besar. Baik, betul. Dan ini juga kami terus menghadirkan suara masyarakat, bagaimana masyarakat sangat terganggu dengan kabut asap, dan ada beberapa meme dari masyarakat sosial media di sini. Izin sawit tambah tambang sama dengan asap. Dan kalau misalnya kita lihat ada 2 orang anak sekolah SD yang memegang foto Presiden Republik Indonesia dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia, tapi fotonya itu sudah ada maskernya gitu. Ini adalah salah satu suara masyarakat. Apakah ada lagi? Ada lagi, kita coba lihat yang kedua, izin sawit plus tambang sama dengan asap. Ini masih memakai tagline yang sama dan di sini Presiden Joko Widodo memakai masker. Ini maskernya juga bisa dilihat masker yang luar biasa apa ya, menutup mulut gitu, dan ini yang sebenarnya harus dipakai saat pemadaman berlangsung begitu, supaya tidak langsung terkena dampak asap di paru-paru. Iya. Nah, Pak, satu lagi, kan Indonesia ini merupakan produsen sawit yang cukup besar ya, terbesar Terbesar kan, di dunia. 50% ke atas gitu. Nah, kemarin tuh sempat juga ada sedikit teguran dari pihak Perancis tentunya untuk mewakili Eropa bahwa CPO dari Indonesia itu tidak ramah lingkungan. Nah, lantas kemudian pasar dari CPO Indonesia tuh kemana gitu? Sebenarnya ekspor utama kita, CPO kita itu ke Cina dan India dan Pakistan. Gitu ya. Walaupun kemudian beberapa yang dari Cina mau ekspor lagi ke Eropa gitu ya. Right. Sehingga sering hal-hal seperti itu pengaruhnya tidak sangat signifikan terhadap kita. Karena yang besar itu Cina dan India, mereka tidak terlalu sensitif sebenarnya terhadap isu-isu lingkungan. Saya ingin katakan sebenarnya bagaimana ekonomi kita yang banyak tergantung kepada tadi sawit dan tambang itu harus sustainable. Yes. Bahwa sawit itu penting, iya. Bahwa tambang itu penting, iya. Tapi bagaimana mereka harus memperhatikan lingkungan dengan cara gitu. Ongkos-ongkos lingkungan itu harus di-internalize gitu ya. Jadi mereka yang mendapat keuntungan kan harusnya yang menanggung kerugian karena asap itu kan. Logikanya sesederhana itu. Sekarang kan tidak. Yang untung terus untung ya, yang buntung ya, Buntung yang terus. meninggal terus gitu ya. Ini kan 2 aktor yang berbeda. Nah ini bagaimana itu pemerintah hadir untuk memastikan kalau Anda berbuat buruk, Anda akan menanggungnya. Oke, Itu sebenarnya. penegakan ya, Penegakan. boleh kita garis bawahi adalah sebagai hal yang penting gitu dari perbincangan kita hari ini. Dan juga kemarin saya juga menemukan satu topik menarik begitu, di mana topik climate change ini kan seperti sudah mendarah daging kita Yes. diberikan terus setiap hari. Tapi kemudian ada satu kata begini, climate itu tidak berubah. Jadi people change, not climate change. Karena apa yang kita lakukan setiap harinya yang berdampak pada iklim dunia. Yes, that's correct. Dan juga ada satu pernyataan menarik dari Presiden COP21 yang nanti akan berlangsung di Paris, yaitu Philippe Lacoste. Dia mengatakan bahwa there will be no jobs atau there are no jobs on a dead planet. Jadi kalau misalnya kita terus-menerus pingin growth tanpa memperhatikan lingkungan, bahwa nanti suatu hari kita semua akan binasa. And that's it. There are no jobs. That's it. We're done. Terima kasih banyak Pak sudah bincang-bincang di sini. Dan berikutnya kita akan hadirkan informasi menarik lainnya ya Shanas ya. Betul sekali, jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.